Shalom. Sekali lagi shalom. Kok rodok lemes? Ya, ini baru tanggal 10 kok, suaranya kok lemes. Kalau bulan lalu tanggal 27 saya menyampaikan firman Tuhan, saya sapa shalom, suaranya lemes shalom itu wajar tanggal 27 ya. Tapi kalau sekarang ini tanggal 10, sekali lagi shalom. Gitu kan semangat Bapak Ibu Saudara. Jadi firman Tuhan berkata bahwa hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Dan terlebih firman Tuhan berkata bahwa persekutuan dengan Tuhan, hari Sabat, hari persekutuan dengan Tuhan itu adalah hari yang diberkati oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu jangan loyo untuk bersekutu dengan Tuhan. Karena hari ini adalah hari yang istimewa di mana kita boleh bersekutu dengan Tuhan. Amin. Dan kita percaya ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan curahkan dalam setiap kehidupan kita. Saya sungguh percaya bahwa persekutuan dengan Allah tidak ada yang sia-sia. Dan saya berterima kasih kepada Bapak Ibu Gembala, demikian juga majelis dan seluruh pengurus dan jemaat Tuhan yang kembali boleh memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kiranya persekutuan kita dengan Allah senantiasa membawa kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Tak terasa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita itu sudah mau masuk Natal ya. Jadi puji-pujian pun tadi sudah mengajak kita untuk mau masuk di dalam Natal. Nats persembahan juga yang disampaikan oleh majelis tadi juga mengarahkan kita untuk mulai masuk ke situasi Natal Bapak Ibu Saudara. Saya yakin juga di gereja pusat sudah terbentuk panitia untuk Natal gitu ya. Ibu-ibu yang siap konsumsi sudah mikir ini kira-kira konsumsinya apa gitu kan. Semua sudah mulai dipersiapkan. Ya Bapak Ibu Saudara, inilah adalah suatu anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Dan pagi hari ini kita juga akan belajar dari satu bagian firman Tuhan yang juga mulai mengarahkan kita kepada situasi Natal Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita sama-sama memperhatikan firman Tuhan yang saya telah siapkan di dalam Injil Lukas. Ya, Lukas pasal 1 mulai ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-38 yang akan menjadi perhatian kita bersama-sama pada pagi hari ini. Injil Lukas pasalnya yang pertama mulai ayatnya yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-38. Kalau Bapak Ibu jemaat Tuhan sudah menemukan bagian ini, maka saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri menghormati pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang boleh mendengarkan suara firman Allah pada pagi hari ini. Biarlah kiranya kebenaran demi kebenaran daripada firman-Nya menjadi rema di dalam setiap kehidupan kita. Membawa kita semakin bertumbuh di dalam iman dan pengenalan akan Allah dan senantiasa memuliakan Tuhan. Injil Lukas pasal 1 mulai ayat yang ke-26 demikian firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, dan perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus.
Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur pagi hari ini. Kami boleh menerima anugerah Tuhan dengan kesempatan yang baik. Untuk kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan. Menaikkan ucapan syukur untuk segala anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami juga akan mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan yang menolong kami pribadi lepas pribadi untuk mengerti dan memahami isi hati Tuhan. Pesan Tuhan bagi kami semua pada pagi hari ini. Sehingga kami boleh menangkap pesan-Mu ya Allah. Dan terlebih kami boleh dimampukan untuk melakukan dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami senantiasa boleh memuliakan Allah. Melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar dalam kehidupan ini. Hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan firman-Mu ini. Menggunakan bahasa, kata, kalimat yang tepat. Oleh karena itu biarlah Roh Kudus yang memampukan hamba-Mu untuk berkata-kata, menyampaikan, menguraikan firman-Mu ini. Sehingga kami boleh mengerti dan memahaminya. Terpujilah Allah, berkati pikiran kami, berkati hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri satu tema, yaitu menjadi rekan sekerja Allah. Jadi tema kita ialah menjadi rekan sekerja Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi rekan sekerja Allah. Di dalam kehidupan ini saya yakin dan percaya bahwa itu adalah sebuah kehormatan yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia. Bahwa saudara dan saya bisa menjadi seorang yang diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menjadi kawan sekerja Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah memilih manusia untuk melakukan pekerjaannya. Maka manusia pasti akan mengalami pengalaman rohani yang melampaui akal manusia. Ini sesuatu hal yang amat indah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh merenungkan tentang bagaimana kita menjadi kawan sekerja Allah. Bahwa orang yang menjadi kawan sekerja Allah pasti ia akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Hal-hal yang rohani, hal-hal yang indah, hal-hal yang supranatural di dalam kehidupannya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena yang mengajak dia untuk menjadi rekan kerjanya yaitu Allah sendiri. Dan kita bisa melihat di dalam kebenaran firman Tuhan, para murid-murid Tuhan Yesus, ketika mereka dipilih untuk menjadi murid-murid Tuhan Yesus, ketika mereka dipilih untuk menjadi rekan sekerja Allah, dipersiapkan untuk menjadi penyambung lidah Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran Allah kepada umat manusia.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab kita mencatat bahwa murid-murid banyak mengalami perkara-perkara yang besar. Banyak mengalami perkara-perkara yang ajaib. Banyak mengalami perkara-perkara rohani yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Ini suatu bukti nyata bahwa orang-orang yang menyerahkan hidupnya, orang-orang yang mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan, akan melihat karya-karya Allah yang luar biasa di dalam kehidupan ini. Dan pada pagi hari ini kita akan melihat satu bagian firman Tuhan dari salah satu anak Tuhan, yaitu Maria, yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi kawan sekerja Allah, untuk melakukan visi Tuhan di muka bumi ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mencari dan membuka kebenaran firman Tuhan. Saya merenungkan kenapa Maria ini menjadi seorang yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi seorang yang diajak Tuhan bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau dilihat dari kriteria, maka sulit sekali untuk ditemukan kriteria Maria ini. Karena di dalam firman Tuhan Roma 3 ayat 23 berkata bahwa manusia semuanya berdosa. Tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa, termasuk Maria. Maria juga adalah pribadi yang berdosa. Tetapi luar biasa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika malaikat Tuhan datang kepada Maria pada waktu itu, dikatakan ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Maria dipilih oleh Tuhan untuk menjadi seorang rekan sekerja Allah. Bukan karena Maria itu memiliki sesuatu hal yang lebih baik daripada yang lain. Tetapi firman Tuhan berkata karena Tuhan menyayangi Maria. Kalau di dalam terjemahan yang lain Bapak Ibu Saudara dikatakan, "Salam hai engkau yang disayang Tuhan." Salam hai engkau yang disayang Tuhan. Maria ini disayang oleh Tuhan. Bukan karena dia memiliki sesuatu keunggulan daripada perempuan-perempuan yang lain pada waktu itu. Tetapi firman Tuhan berkata karena kasih karunia Allah. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga melihat bahwa ketika Maria dipilih oleh Tuhan untuk menjadi kawan sekerja Allah, atau untuk terlibat di dalam pelayanan, untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan, ini juga tidak mudah. Sekalipun saya katakan tadi bahwa orang yang terlibat dalam pelayanan, orang yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan, orang yang menjadi kawan sekerja Allah, itu bisa mengalami hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan ini. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, harus disadari bahwa ketika kita mengkhususkan hidup kita untuk dipakai oleh Tuhan, itu juga tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Apalagi yang dihadapi oleh Maria pada zaman itu. Saya melihat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan bahwa ada resiko yang harus ditanggung oleh Maria saat ia dipilih Allah untuk menjadi rekan sekerjanya. Ada resiko yang harus ditanggung oleh Maria ketika dia mau menerima apa yang disampaikan oleh malaikat itu pada waktu itu kepadanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, resiko yang pertama adalah hubungan dengan Yusuf pasti akan hancur Bapak Ibu Saudara. Karena bagaimana mungkin dia belum menjadi suami istri, lalu tahu-tahu Maria hamil Bapak Ibu Saudara, Maria mengandung. Ini adalah sebuah resiko yang luar biasa. Ini adalah sebuah masalah besar Bapak Ibu Saudara. Untuk bisa menerima apa yang menjadi pesan Tuhan yang disampaikan melalui malaikat Gabriel ini. Ketika Maria berkata bahwa ia mau menerima menjadi kawan sekerja Allah, ada resiko yang harus ditanggung. Khususnya hubungannya dengan Yusuf pada waktu itu. Dia sudah bertunangan. Dia sudah hidup di dalam keadaan yang luar biasa yang tinggal siap menikah. Tetapi ketika dia tahu bahwa Maria mengandung, saudara saya yakin dan percaya, Yusuf pasti kecewa. Yusuf pasti ada kemarahan tersendiri di dalam hatinya. Ini resiko. Resiko yang kedua Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hubungan dengan keluarga akan hancur saudara. Kenapa? Karena hamil di luar nikah.
Baik dulu sampai sekarang. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itu tetap menjadi persoalan di dalam keluarga. Itu akan tetap menjadi polemik yang luar biasa. Saudara bisa membayangkan bagaimana Maria harus menghadapi semua itu. Menghadapi Yusuf, menghadapi keluarganya, menghadapi papanya, menghadapi mamanya, menghadapi keluarga besarnya akan seperti apa. Dan yang ketiga Bapak ibu saudara, saya melihat bahwa Maria, resiko terbesar yang dia akan hadapi adalah dia bisa kehilangan nyawanya. Kenapa? Orang Yahudi, Bapak ibu saudara, itu memiliki standar moral yang tinggi. Orang Yahudi memiliki standar moral yang tinggi, Bapak ibu saudara. Jadi kalau kita melihat di dalam kehidupan orang Yahudi, itu aturan-aturan sangat luar biasa. Kalau Bapak ibu saudara membaca di dalam kitab Imamat, kitab Bilangan, kitab Ulangan, saudara akan menemukan aturan-aturan yang luar biasa yang diterapkan oleh orang Yahudi. Dan tidak main-main. Ketika hal itu dilanggar, maka hukumannya bukan di penjara, tetapi dirajam batu sampai mati. Dan ini resiko yang luar biasa yang harus dihadapi oleh Maria pada waktu itu. Kalau saudara ingat, seorang perempuan yang ditangkap oleh orang-orang Farisi, yang dikatakan dia kedapatan berzinah, lalu dibawa kepada Yesus pada waktu itu. Lalu dikatakan bahwa sesuai hukum Taurat, orang yang melakukan perzinahan, orang yang ditangkap melakukan perzinahan, dia harus dihukum mati. Dan itu adalah adat, budaya, itu adalah kebiasaan, itu adalah firman yang dipegang oleh orang-orang Yahudi pada zaman itu. Jadi ketika Maria menerima untuk menjadi kawan sekerja Allah, dalam posisinya yang masih muda, dalam posisinya yang belum bersuami pada waktu itu, tidak gampang Bapak Ibu Saudara. Kalau kita saat ini merayakan Natal dengan penuh sukacita, ya kan? Mulai memikirkan baju baru, mulai memikirkan hal-hal yang luar biasa, mulai memikirkan drama-drama yang akan dilakukan pada saat Natal. Itu sekarang yang kita lakukan. Tetapi Maria pada saat dia mau menyambut Natal kelahiran Yesus pada waktu itu, dia memiliki pergumulan yang luar biasa. Dia memiliki sesuatu yang harus membawa dia pada perenungan yang luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya melihat resiko ini sangat besar Bapak Ibu Saudara. Resiko yang harus dihadapi Maria ini sangat besar. Tetapi yang luar biasanya, Maria kok mau menerima tawaran itu. Sebetulnya Maria punya kesempatan untuk menolak. Sebetulnya Maria punya kesempatan untuk berkata tidak. Sebetulnya Maria memiliki kesempatan untuk berkata, jangan dulu, saya harus bicara dengan orang tuaku, harus bicara dengan ini dan itu dan lain sebagainya. Tetapi menarik di dalam firman Tuhan, dikatakan bahwa Maria menerima panggilan itu. Maria menerima perkataan malaikat, firman Tuhan yang disampaikan oleh malaikat kepadanya. Dan ini adalah sesuatu hal yang luar biasa yang perlu kita renungkan Bapak Ibu Saudara. Kita harus merenungkan mengapa Maria mau menerima perkataan itu. Apa dasarnya? Kenapa Maria mau terlibat di dalam pekerjaan yang penuh resiko ini? Kenapa Maria mau terlibat dalam pekerjaan yang merugikan dia secara manusia, bahkan bisa membuat nyawanya hilang? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Maria tidak macam-macam ngobrolnya dengan malaikat. Tahu-tahu Maria tidak dicatat itu di dalam Alkitab, kemudian Maria padu atau ngomong keras-kerasan dengan malaikat pada waktu itu. Tidak Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi dikatakan dia mau menerima rencana Tuhan yang luar biasa. Ini yang harus menjadi pelajaran bagi kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam kehidupan ini. Bagaimana supaya kita itu tidak bertentangan dengan Tuhan. Karena seringkali rencana Allah dalam kehidupan kita itu, apa yang dikerjakan Allah dalam kehidupan itu kadang-kadang tidak masuk akal. Melampaui akal kita. Melampaui pengertian kita, melampaui apa yang ada dalam pikiran hati kita.
Oleh karena itu ada hal-hal yang perlu dipahami sebagai anak-anak Tuhan. Dan saya melihat Bapak Ibu Saudara, yang pertama adalah Maria ini adalah orang yang memiliki pengenalan yang baik dengan Tuhan. Pengenalan yang baik dengan Allah inilah yang menjadi dasar bagi Maria mengambil keputusan untuk menerima apa yang disampaikan oleh malaikat kepadanya. Saya yakin dan percaya kalau Maria tidak punya pengenalan yang baik dan benar dengan Tuhan, pasti dia menolak. Apa itu yang kamu sampaikan? Tidak masuk akal ceritamu itu. Tidak masuk akal apa yang kamu sampaikan itu. Dan siapa engkau? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penting sekali di dalam kehidupan kita memiliki pengenalan yang baik dengan Tuhan. Memiliki sebuah pengenalan yang baik dengan Allah ini adalah satu dasar di dalam kehidupan kita untuk bisa memiliki suatu sikap di dalam menyikapi apa yang menjadi rencana Allah di dalam kehidupan ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya menulis bahwa Maria dapat memahami siapa Allah yang dia sembah. Allahnya bukan Allah yang merancangkan kejahatan, tapi Allah yang merancangkan kebaikan. Itu yang dilihat oleh Maria. Kalau Maria hanya melihat dari sudut manusianya, apa-apaan. Sesuatu hal yang tidak masuk akal. Sesuatu hal rencana yang menghancurkan. Rencana yang akan membawa kepada kerugian. Rencana yang akan membawa kepada sesuatu hal yang mematikan. Kalau dia tidak mengerti tentang rencana Tuhan. Kalau dia tidak mengerti tentang Allah. Saya yakin itu akan ada di dalam pikiran Maria. Tetapi karena dia mengerti rencana Tuhan. Dia tahu Tuhanku tidak mungkin merancangkan kejahatan. Allahku tidak mungkin merancangkan kejahatan. Tetapi dia Allah yang merancangkan kebaikan. Amin. Itu dicatat di dalam Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Bahwa aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Bukan rancangan celaka, tetapi rancangan damai sejahtera. Tetapi untuk memahami rancangan-rancangan yang dahsyat daripada Allah ini, tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Itu harus ada pengenalan yang benar, pengenalan yang baik antara kita dengan Tuhan. Baru kita bisa mengerti hal-hal yang seperti ini. Maria tidak hanya memikirkan resiko yang besar, tetapi memandang pada Allah yang maha kuasa. Kalau Maria melihat kepada resikonya yang begitu dahsyat dan luar biasa yang menakutkan itu, saya yakin Maria tidak akan mau. Tetapi Maria tidak hanya melihat kepada resiko yang besar, persoalan yang besar, tetapi dia belajar melihat kepada kuasa Allah yang besar. Ini yang harus kita pelajari dalam hidup ini. Kita harus belajar untuk melihat kepada kuasa Allah yang besar di dalam kehidupan kita. Ketika kita hanya melihat persoalan dan pergumulan Bapak Ibu Saudara, kita akan lemah. Kita tidak akan bisa berdaya. Kita tidak akan bisa berbuat apa-apa kalau kita hanya melihat sisi-sisi negatif dalam kehidupan ini. Tetapi kita harus belajar melihat kepada Allah kita bahwa Allah kita itu yang berkuasa. Allah kita itu Allah yang sanggup. Allah kita itu Allah yang mampu. Allah kita itu Allah yang bisa melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan ini. Itu yang Maria lihat. Itu yang Maria pandang di dalam kehidupannya. Ketika dia mendengarkan apa yang disampaikan oleh malaikat kepadanya. Dia melihat Allah itu bukan Allah yang kecil. Bukan Allah yang biasa. Bukan Allah yang tidak sanggup melakukan sesuatu. Tetapi dia Allah yang luar biasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini hal penting sekali dalam kehidupan kita. Lalu dikatakan Tuhan yang punya rencana. Tuhan yang punya cara untuk menolong Maria menyelesaikan segala persoalan yang akan dihadapi. Dan itu terbukti Bapak Ibu Saudara. Ketika di Injil Matius dikatakan Yusuf sudah mulai tahu. Ternyata Maria ini benar-benar mengandung. Apa yang dikatakan oleh malaikat itu betul-betul nyata Bapak Ibu Saudara. Yusuf dikatakan dalam Injil Matius pasal 1. Dikatakan bahwa dia tahu bahwa Maria itu benar-benar mengandung Bapak Ibu Saudara. Lalu dikatakan dalam firman Tuhan, Yusuf secara diam-diam mau menceraikan Maria.
Yusuf secara diam-diam mau menceraikan Maria. Dia tidak mempersoalkan dirinya dengan Maria, tetapi dia berkata bahwa dia akan menceraikan Maria pada waktu itu. Karena Yusuf juga saya kira takut dengan resiko. Dia akan diomongin orang macam-macam dan lain sebagainya. Tetapi luar biasa Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Injil Matius itu, pasal 1 tentang Yusuf dan Maria. Dikatakan bukan Maria yang berusaha setengah mati menjelaskan kepada Yusuf. Supaya Yusuf itu yakin kalau anak yang ada dalam kandungannya itu adalah dari Roh Kudus. Maria tidak berusaha secara manusia dia meyakinkan Yusuf. Tetapi saudara melihat bahwa kalau kita berjalan dalam karya Allah. Bukan engkau yang mengatasi persoalan itu, tetapi Tuhan yang mengatasi dengan caranya Tuhan. Tuhan mengatasi dengan caranya Tuhan. Tidak pernah kepikiran juga mungkin bagi Maria bahwa akan Yusuf ini akan mimpi dan akan ada malaikat datang kepadanya dan memberitahukan dia tentang pekerjaan Allah yang besar itu. Malaikat berkata, Yusuf, jangan engkau takut mengambil Maria menjadi istrimu. Sebab anak yang dikandung itu dari kuasa Tuhan, dari Roh Kudus. Tuhan yang mendatangi Yusuf. Tuhan yang mengutus malaikat Tuhan datang kepada Yusuf untuk menjelaskan tentang segala peristiwa yang terjadi. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kita takut untuk melangkah. Kadang-kadang kita takut untuk melakukan pekerjaan Allah. Kadang-kadang kita takut dengan resiko ini, resiko itu dan lain sebagainya. Tetapi dari sini kita belajar kalau kita itu benar-benar berjalan dengan Tuhan. Maka percayalah Tuhan yang akan melakukan perkara yang besar untuk mengatasi segala persoalan kita. Kadang-kadang kita di dalam pikiran kita ini sudah banyak yang kita pikirkan. Tetapi Maria ditolong oleh Tuhan untuk menyelesaikan masalah itu. Masalah yang kedua dia harus menghadapi Herodes. Pada waktu itu Herodes ini berusaha juga untuk membunuh Yesus setelah Yesus lahir Bapak Ibu Saudara. Tetapi Tuhan juga berkarya di dalamnya. Semua hal yang mengancam, semua hal yang akan menghentikan pekerjaan Allah itu, Tuhan yang mengatasi dengan cara Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang menuntun, Tuhan yang melakukan perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan Maria. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah pentingnya di dalam kehidupan kita untuk mengenal Allah dalam hidup ini. Kalau kita tidak mengenal Allah dengan baik, maka persoalan kita itu kita akan setengah mati untuk menyelesaikannya. Kita akan lelah dengan pikiran kita akan lelah dengan hati kita akan khawatir dengan segala sesuatu yang terjadi. Tetapi kalau kita tahu bahwa kita ini adalah pribadi yang dikasihi oleh Tuhan, maka saya dan saudara bisa melihat ini. Tuhan berkarya mengatasi persoalan-persoalan yang ada. Seterusnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya tentang pengenalan pada dirinya secara pribadi. Yesus pernah bertanya kepada murid-muridnya, menurut kata orang, siapakah anak manusia itu? Ada yang berkata salah seorang nabi dan lain sebagainya. Kemudian Yesus berkata, kalau menurut kamu, kalian siapa anak manusia? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kenapa Yesus menanyakan hal itu? Yesus ingin supaya kita sebagai pengikutnya mengenal dia. Siapa Tuhan kita. Yesus pernah menegur Filipus. Di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 mulai ayatnya yang ke-8 dan ke-9. Filipus berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tetapi apa kata Yesus? Filipus, telah sekian lama engkau bersama-sama dengan aku, tetapi engkau tidak mengenal siapa aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita. Seringkali kita salah paham tentang Tuhan. Salah mengerti tentang Tuhan karena pengenalan kita akan Allah tidak baik. Menjadi orang Kristen itu biasa. Tetapi menjadi orang Kristen yang mengenal Tuhan itu luar biasa. Telah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Telah berapa lama kita menjadi orang percaya? Dan sejauh mana pengenalan kita akan Allah di dalam kehidupan ini?
Ini yang penting sekali dalam kehidupan saya dan saudara menjadi anak-anak Tuhan. Setiap pribadi harus punya pengenalan yang baik dengan Tuhan. Jangan sampai seperti perkataan Tuhan Yesus kepada Filipus. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Menyedihkan. Perkataan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus di ujung-ujung pelayanannya ketika Yesus akan menghadapi jalan Via Dolorosa. Artinya sudah 3,5 tahun Filipus hidup bersama Yesus. Tetapi perkataan ini disampaikan oleh Yesus kepadanya. Sudah 3,5 tahun, sudah sekian lama. Belum ada pengenalan yang signifikan yang dimiliki oleh Filipus. Artinya apa? Berarti Filipus bisa jadi selama ini hanya ikut. Menjadi orang Kristen jangan hanya ikut, tetapi kenal Allah dengan baik. Supaya ketika ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan dalam diri kita, ketika ada sesuatu yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, saudara bisa memiliki sikap yang baik dan benar menanggapi semuanya itu. Dan saudara menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini yang saya lihat yang pertama, bahwa Maria memiliki pengenalan yang benar dengan Allah. Sehingga hal yang sulit untuk diterima oleh akal dia bisa terima karena dia tahu Allahnya bukan Allah yang sembarangan. Dia tahu Allahnya adalah Allah yang luar biasa. Yang berikutnya, saya melihat Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Maria ini memiliki hati hamba yang taat melakukan kehendak Tuhan. Maria memiliki hati hamba. Hati hamba adalah hati yang taat untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kata hamba dalam bahasa Yunani yang dipakai di dalam ayat 38 itu yaitu dule, yang memiliki arti hamba perempuan atau budak perempuan atau pelayan perempuan. Jadi Maria ini adalah seorang hamba perempuan. Dan ketika malaikat berbicara kepadanya, dia berkata, dia menyebut dirinya sebagai hamba Tuhan. Berarti ia bersedia secara sadar untuk melayani Tuhan dengan taat dan setia. Ia harus rela melepaskan haknya, keinginannya demi melakukan kehendak Tuhan, dan ini tidak gampang. Maria harus masuk dalam situasi penyangkalan diri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, untuk dipakai oleh Tuhan di dalam kehidupan ini tidak mudah. Kita punya keinginan, tetapi Tuhan juga punya kehendak. Seringkali kadang-kadang keinginan kita dengan keinginan Tuhan kadang-kadang berseberangan. Tetapi belajarlah dari Maria. Dia berkata, sesungguhnya aku ini hamba Allah, hamba Tuhan, artinya hamba yang mau melayani Tuhan. Dengan segenap hati, dengan setia, dengan taat. Dia harus masuk di dalam penyangkalan diri, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Karena pikiran hatinya, matanya hanya tertuju kepada Tuhan. Untuk menyangkal diri ini tidak mudah. Demi untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tidak mudah untuk menyangkal diri. Menyangkal diri itu sederhananya begini. Lebih mementingkan kepentingan orang daripada kepentingan saya. Itu namanya menyangkal diri. Aku punya kepentingan. Aku punya keinginan, tetapi karena ini sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang luar biasa, maka aku urunkan kepentingan dan keinginanku demi untuk kepentingan orang lain. Dan Maria menurunkan kepentingan dirinya demi kepentingan Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada sebuah kisah atau sebuah kesaksian. Ada seorang ibu yang punya suami, mohon maaf, suaminya ini nakal, Bapak Ibu Saudara. Ya, suaminya ini nakal, dia tidak bertanggung jawab dengan keluarganya. Ya, jadi suaminya ini hidupnya ngawur. Ya. Kemudian dia tidak menafkahi, dia tidak bekerja dengan baik, hidupnya hanya foya-foya, apa yang dia hasilkan dia pakai untuk hanya dirinya. Bahkan tidak bertanggung jawab dengan keluarganya, tetapi juga dia sering kasar dan melakukan kekerasan kepada istrinya. Dengan berjalannya waktu, anaknya sudah mulai besar, menjadi dewasa, dan anaknya melihat terus itu, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana perlakuan papanya ini kepada ibunya. Lalu suatu ketika, karena anaknya ini mungkin sudah kasihan melihat mamanya yang sering diperlakukan seperti itu. Lalu suatu ketika dia datang kepada mamanya, dia bilang begini, "Mah, sudahlah. Ngapain mama kok bertahan sama papa seperti itu?
Tahu juga papa kelakuannya seperti itu. Dia tidak menafkahi kita. Kalau ada hasil pekerjaannya untuk dirinya sendiri. Dia juga sering kasar sama mama, dia sering melakukan kekerasan, dia sering melakukan hal-hal yang tidak baik. Saya melihat hal itu dan saya sedih. Saya tidak terima perlakuan yang seperti itu. Tetapi mamanya berkata, suatu saat kamu akan tahu kenapa mama tetap bertahan dengan papamu. Dan akhirnya singkat cerita selesai obrolan antara mama dengan anaknya yang dewasa perempuan ini. Kemudian anaknya ini punya pacar dan mau menikah, Bapak Ibu Saudara. Si anaknya ini. Lalu kemudian calon mertuanya dia berkata, "Nak, saya mau bertemu sama kamu, saya ingin ngobrol-ngobrol sama kamu." Oke, siap. Lalu kemudian suatu ketika mereka ketemu. Pertanyaan pertama yang disampaikan oleh calon mertuanya kepada anak gadis ini. "Papa mamamu masih utuh kan?" Saudara, anak ini serentak dia menundukkan kepala dan menangis. Lalu kemudian mertuanya itu heran. "Papamu sudah pisah toh?" Dia berkata, "Tidak, papa saya, mama saya masih utuh, ada sama-sama." Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Singkat cerita anak ini pulang. Lalu dia menangis, dia datang kepada mamanya dan dia merangkul mamanya. Lalu mamanya itu heran, "Ada apa? Kenapa kok kamu kok menangis tiba-tiba datang kepada mama?" Dia bilang, "Saya habis ketemu dengan calon mertua saya." Dan dia bertanya, pertanyaan pertama kepada saya, "Papa mamamu masih utuh kan?" Saya ingat mama. Lalu kemudian mamanya itu berkata, "Nah, itulah kenapa mama bertahan sampai hari ini. Mama tidak mau kamu dihina orang. Mama tidak mau kamu diremehkan orang. Mama tidak mau kamu diperlakukan orang hal-hal yang jelek karena masalah yang seperti ini. Mama rela menghadapi semuanya ini demi untuk keluarga kita." Tahukah saudara, akhirnya dengan berjalannya waktu, kesabaran, ketabahan daripada ibu ini, akhirnya suaminya pun juga dijamah oleh Tuhan dan dia bertobat dan menjadi suami yang mengasihi istri dan anaknya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menyangkal diri itu memang tidak mudah. Menyangkal diri itu tidak mudah. Menyangkal diri itu adalah sesuatu hal yang sangat-sangat menyedihkan di dalam kehidupan ini yang kadang membawa penderitaan. Tetapi orang yang tahu akan rencana Tuhan, dia akan bisa menjalani dengan baik di dalam hidupnya. Maria masuk di dalam penyangkalan diri. Kasusnya memang tidak sama dengan ilustrasi atau apa yang cerita yang saya sampaikan ini Bapak Ibu Saudara. Tetapi penyangkalan dirinya sama. Maria menyangkal dirinya. Dia lebih mengikuti Allah daripada kehidupannya sebagai manusia. Ini hal yang harus kita pelajari di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa memiliki hati hamba memang tidak mudah. Hati hamba adalah hati yang tetap memilih untuk taat kepada firman-Nya sekalipun pilihan diambil itu mungkin ada risiko. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Campbell seorang sahabat Tuhan pernah berkata, bila kesetiaan Anda dihadapkan dengan konflik batin, pilihlah untuk tetap taat pada Tuhan Yesus Kristus. Berapapun harga yang harus dibayar, Dia akan memampukan engkau, Dia akan menolong engkau. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seberat apapun pergumulan kita, seberat apapun persoalan kita, pilihlah tetap taat pada firman Tuhan. Yakinlah Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memampukan kita untuk melewati semuanya itu. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara,
Kenapa Maria bisa menjadi kawan sekerja Allah di dalam hidupnya? Karena Maria memiliki hati yang terbuka untuk Tuhan. Hati yang terbuka untuk Tuhan dikatakan, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa Maria menerima firman Tuhan dengan iman. Maria membuka hatinya pada Tuhan. Maria bersedia menjadikan dirinya sebagai alat kemuliaan bagi nama Allah. Dia terbuka. Ketika firman itu berbicara kepadanya, dia tidak mencari alasan untuk tidak melakukan firman itu. Tetapi secara terbuka dia berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk bisa mengalami kuasa Allah di dalam hidup ini. Untuk mengalami kuasa firman dalam kehidupan ini. Untuk bisa menjadi pribadi-pribadi yang dipakai oleh Allah untuk kemuliaan bagi namanya. Itu harus dimulai dari hati yang terbuka di hadapan Allah. Tanpa itu kita tidak bisa untuk menerima anugerah Tuhan dalam hidup ini. Kitab Wahyu berkata, Yesus datang mengetok pintu. Barang siapa membuka, Yesus akan hadir. Yesus akan masuk di dalam hati setiap kita. Dan Yesus akan berkarya di dalamnya. Maria bisa dipakai oleh Tuhan karena ia memiliki hati yang terbuka dengan Tuhan. Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Ada begitu banyak firman yang kita dengar, yang kita baca. Selalu berbicara kepada kita. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah sejauh mana kita membuka hati kita untuk firman itu. Untuk berkarya di dalam kehidupan kita. Sehingga kuasa firman itu betul-betul kita alami di dalam kehidupan ini. Maria bisa mengalami kuasa firman Tuhan. Maria bisa mengalami firman Allah. Dia benar-benar bisa melahirkan sang juru selamat. Karena dia memiliki hati yang terbuka dengan Tuhan. Firman itu dia tidak hanya dengar. Tetapi dia masukkan dalam hatinya, dia berkata, jadilah padaku. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ketika malaikat berbicara sesuatu hal yang besar, sesuatu hal yang melampaui akal manusia. Maria mengimani, membuka hatinya. Dan firman itu masuk di dalam hatinya. Berkuasa di dalam hidupnya. Dan sejak hari itu Maria mengalami kemahakuasaan Allah yang dahsyat sekali di dalam hidupnya. Jadi rahasia ini penting untuk kita terima. Untuk kita miliki di dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga ketika dia bertemu dengan Elisabeth, sanak saudaranya. Dia memuji Tuhan. Di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-46 sampai dengan ayat pasalnya yang pertama ayat yang ke-46 sampai dengan ayat yang ke-55. Dia memuji Tuhan secara luar biasa. Tidak ada sedikit pun keraguan, tidak ada sedikit pun ketakutan dalam dirinya. Kenapa? Karena Tuhan berkuasa. Kalau Tuhan berkuasa di dalam diri kita, akan ada damai sejahtera. Kalau Tuhan yang menuntun hidup kita, akan ada ketenangan. Sekalipun ada badai. Maria tahu ada resiko. Maria tahu ada persoalan. Maria tahu ada pergumulan-pergumulan yang luar biasa. Tetapi dia bisa memuji Tuhan. Mengapa dia bisa memuji Tuhan? Karena ada kuasa Allah yang berkarya dalam hidupnya. Makanya Paulus berkata, hidupku sekarang bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ketika Tuhan ada di dalam diri kita, persoalan boleh ada, pergumulan boleh ada, masalah, badai pasti bisa kita hadapi dalam hidup. Namanya kita hidup di dunia ini pasti menghadapi hal-hal begitu. Tetapi ada ketenangan, ada kekuatan, ada damai sejahtera. Karena ada Roh Kudus yang bekerja dalam hati kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang terakhir adalah mari miliki pengenalan yang benar pada Tuhan. Miliki pengenalan yang benar pada Tuhan. Tanpa pengenalan yang benar pada Tuhan, kita tidak bisa menjadi alat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita akan seringkali salah persepsi tentang Tuhan. Kita tidak bisa mengalami hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Yang kedua, jangan pernah takut
untuk taat melakukan firman Tuhan. Sekalipun kita diperhadapkan pada risiko. Ketika kita berjalan benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan, ingat Tuhan pasti menolong kita. Masalahnya Maria, bukan Maria yang menyelesaikan, tetapi Tuhan yang menyelesaikan bagi dia. Dia tidak perlu menjelaskan apa ini dan itu kepada orang lain. Tuhan yang berkarya di dalam kehidupannya. Maria mengalami kasih karunia Tuhan. Buka hati untuk berkarya, melayani Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, bagian yang terakhir ini adalah ketika kita memiliki pengenalan yang baik dengan Tuhan. Ketika kita taat melakukan firman Allah. Ketika kita membuka hidup kita di hadapan Tuhan untuk Tuhan. Saya percaya setiap kita akan menjadi rekan sekerja Allah dalam hidup ini. Menjadi rekan sekerja Allah tidak selalu dibatasi menjadi pelayan Tuhan di gereja saja Bapak Ibu Saudara. Tetapi di mana kita berada, Tuhan menyatakan kuasanya, kemuliaannya, anugerahnya melalui kita. Sehingga melalui kita banyak orang yang diberkati. Teman pekerjaan kita diberkati. Keluarga kita diberkati. Orang-orang yang ada di sekeliling kita diberkati. Karena kita ini adalah bagian daripada kawan sekerja Allah. Kalau saudara membaca tentang kisah Yusuf di dalam Kejadian 39. Bapak Ibu Saudara akan menemukan bagaimana Yusuf memiliki sikap yang takut akan Tuhan, taat akan Tuhan. Maka Tuhan memakai hidupnya secara luar biasa. Dimanapun dia berada Tuhan memberkati, membuat berhasil. Tuhan memberkati, membuat berhasil. Apa yang dikerjakannya karena ada karya Allah yang mengalir dalam hidupnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah kiranya melalui kisah Maria ini kita kembali dipimpin oleh Tuhan, diingatkan oleh Tuhan untuk memiliki pengenalan yang benar pada Allah, taat melakukan firman-Nya dan membuka hidup kita untuk Allah berkarya dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.